Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang sama-sama saya hormati, terutama anak-anakku yang hadir pada saat ini. Saya doakan semoga hidupnya bahagia. Amin. Amin. Karena saya yakin semua yang hadir pada siang hari ini ingin hidupnya bahagia. Amin. Dan memang apapun yang dilakukan oleh manusia itu tujuannya adalah untuk merasakan kebahagiaan. Seorang petani mencangkul di sawah, tujuannya adalah untuk merasakan kebahagiaan. Seorang nelayan menangkap ikan di laut, tujuannya adalah untuk merasakan kebahagiaan. Seorang hamba melakukan ibadah, tujuannya adalah untuk merasakan kebahagiaan. Termasuk saat ini kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Tujuannya adalah untuk merasakan kebahagiaan. Benar apa benar? Karena Bapak Ibu semuanya mau hidup bahagia. Saya mohon Bapak Ibu memilih satu jawaban yang paling tepat di antara 3 pilihan jawaban berikut. Apakah Bapak Ibu memilih A, B, atau C? Boleh? Boleh. Apakah Ibu Bapak memilih A, bahagia di dunia, sengsara di akhirat? Mau tidak? Tidak mau. Atau memilih B, sengsara di dunia, bahagia di akhirat? Tidak mau juga. Kalau begitu pilihannya adalah C. C-nya adalah sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Jawaban Ibu Bapak segenap jemaah Masjid Al-Muttaqin itu tepat. Jawabannya adalah C, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Itu sebab hampir tiap kali selesai sholat kita berdoa sebagaimana difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka itu ada yang berdoa, ya Allah, berikanlah kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat, dan hindarkanlah kami dari siksaan api neraka. Jemaah yang berbahagia, kalau mau hidup bahagia dunia dan akhirat, tidak perlu jauh-jauh cari contoh. Kalau mau bahagia dunia dan akhirat, tidak perlu jauh-jauh cari role model. Kalau mau bahagia dunia dan akhirat, tidak perlu jauh-jauh cari suri teladan. Siapa orang paling bahagia di dunia? Beliau adalah Rasulullah SAW yang kita peringati maulidnya saat ini. Apa buktinya beliau bahagia? Beliau bersabda, baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagiku. Bisa kita bayangkan bahagia, bagaimana itu bahagianya Rasul? Sampai-sampai beliau berkata, rumah tanggaku laksana surga bagiku. Padahal faktanya Rasul tidur di atas pada koma. Pagi-pagi kalau bangun membekas di peniti beliau. Kadang-kadang Rasul 3 hari tidak makan sampai perutnya diganjal dengan malu, tetapi beliau sanggup berkata, rumah tanggaku laksana surga bagiku. Apa rahasianya? Inilah yang ingin saya jelaskan pada peringatan Maulid kali ini. Apa sifat-sifat Rasul yang harus kita contoh supaya kita bisa bahagia di dunia dan di akhirat? Yang pertama, sifat yang dimiliki oleh Rasul yang harus kita contoh supaya kita bisa bahagia. Yang pertama adalah Rasul itu adalah murah senyum. Dalam berbagai riwayat diceritakan, Rasul itu adalah orang yang murah senyum dan wajahnya selalu menyenangkan ketika dipandang. Ibu, halo ibu-ibu, jelas kedengaran di belakangmu? Ibu, kalau memandang wajah suami menyenangkan atau menjengkelkan?
Tergantung. Kata Pak Ketua Panitia Pak Dokter, tergantung tanggalnya Pak Ustaz. Kalau tanggal muda menyenangkan, kalau tanggal tua menjengkelkan. Sungguh berat beban para suami sekarang karena memang ibu-ibu sekarang tidak sering pergi di toko dan mall belanja, tetapi dia pesan Grab dan Gojek. Tadi 5 paketnya datang dalam 1 hari. Sebentar-sebentar ada bisa orang berteriak di depan pintu, pakai. Yang buka pintu suaminya. Tukang Gojeknya bertanya, bapak suaminya dibilang bukan. Karena dia agak stres masuk ke rumah, dia bilang, mama saya mau minum kopi, agak stres, mana gula. Kata istrinya, cari sendiri di dapur. Yang mana ya bu? Dia bilang itu yang di toples yang ada tulisannya garam. Kenapa isinya gula ditulis garam? Supaya tidak tahu disebutkan Pak, kalau itu isinya gula. Tadi waktunya di mama. Dia bilang bapak itu yang tadi lewat, coba periksa handphone tak. Masa nomor teleponnya Jessica ditulis Junaid. Secara ilmiah telah dibuktikan bahwa ternyata di dalam tubuh manusia itu ada 2 jenis hormon. Ada hormon kebahagiaan seperti endorfin dan serotonin, dan ada hormon kesengsaraan seperti kortisol dan adrenalin. Orang yang murah senyum itu ternyata menyuburkan hormon-hormon kebahagiaan dalam dirinya. Bahkan wajah yang murah senyum itu adalah penarik rezeki. Ibu, kalau pergi di pasar beli sayur, penjual pertama tersenyum, penjual kedua cemberut, ibu pilih beli di mana? Ibu pilih beli sama penjual sayur yang tersenyum. Jadi wajah itu adalah penarik rezeki. Itu sebab orang Cina punya filosofi dagang, jangan berdagang kalau tidak bisa senyum. Makanya orang Cina berdagang hebat-hebat, sukses, berhasil. Kenapa? Mengamalkan salah satu sunnah Rasul, yaitu murah senyum dan wajah selalu menyenangkan ketika dipandang. Tapi jangan senyum terus. Ada kalanya tersenyum, ada kalanya kita perlu menangis. Bapak-bapak mohon maaf, saya baca salah satu hasil riset ilmiah. Rata-rata perempuan itu umurnya lebih lama dibandingkan dengan laki-laki. Ada laki-laki yang umurnya lebih lama dari perempuan, tapi kalau dirata-ratakan, rata-rata perempuan itu umurnya lebih lama dibandingkan dengan laki-laki. Ibu-ibu mau tahu rahasianya? Mau tahu? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Rahasianya karena perempuan suka menangis. Jangan pandang enteng itu menangis, Pak. Ternyata menangis itu ada 3 benefitnya, ada 3 manfaatnya. Manfaat menangis yang pertama adalah air mata yang keluar adalah toksin beracun dari dalam tubuh kita. Manfaat menangis yang kedua adalah air mata yang keluar bisa membunuh bakteri di sekitar kelopak mata. Itu sebab di pagi hari bangun tidur ada tai mata, orang Makassar bilang cicak. Apa itu cicak? Yaitu bakteri yang terbunuh oleh air mata yang keluar di saat kita tidur. Manfaat menangis yang ketiga adalah menurut para ilmuwan psikologi, berapa volume, berapa tetes air mata yang keluar, sekian beban hidup yang berkurang. Perempuan kalau ada masalahnya ia menangis, maka beban hidupnya sedikit berkurang. Bandingkan dengan laki-laki. Laki-laki sejak kecil dibesarkan oleh kultur atau lingkungan di mana ia tidak boleh menangis. Coba mau diperhatikan anak laki-laki. Kalau ada yang menangis, pasti dimarahi sama orang tuanya, dipikir, kenapa kau cewek menangis? Perempuan itu yang menangis. Maka anak laki-laki sejak kecil tidak terbiasa untuk menangis, terbawa-bawa hingga dewasa. Ada masalah di kantor, ia tidak menangis, ia pendam. Ada masalah dalam pergaulan, ia tidak menangis, ia pendam. Apakah masalahnya hilang? Tidak. Bertumpuk, terakumulasi. Makanya sering kita dengar ada laki-laki mati mendadak. Karena itu sesama kaum laki-laki menangislah. Itu sebab air mata bukan saja diciptakan untuk kaum perempuan, tapi juga untuk kaum laki-laki. Dan paling bagus menangis adalah sesuai dengan sunnah Rasul,
yaitu di atas sajadah di sepertiga malam terakhir ketika melakukan sholat tahajud. Umar bin Khattab, sahabat Rasul yang gagah perkasa tetapi menangis ketika melakukan sholat tahajud. Salahuddin Al-Ayyubi, panglima perang yang gagah perkasa tetapi menangis ketika melakukan sholat tahajud. Sultan Mehmed II yang diberikan gelar sebagai Sultan Fatih sang penakluk karena bisa menaklukkan kota Konstantinopolis, pusat kerajaan Romawi Timur saat itu, sekarang bernama Istanbul di Turki, adalah panglima perang yang gagah perkasa di siang hari tetapi menangis ketika melakukan sholat tahajud. Wa minan laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebahagian malam bersolat tahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan bagimu, semoga Allah mengangkat ke tempat yang terpuji. Mau bahagia? Sifat Rasul yang pertama yang harus kita contoh, murah senyum dan wajahnya selalu menyenangkan ketika dipandang. Yang kedua, kalau mau bahagia dunia dan akhirat, contoh sifat Rasul yang kedua. Apa yang kedua? Selalu berkata-kata yang baik, selalu berkata-kata yang positif. Rasul memilih diksi pilihan kata yang tepat, yang baik ketika memanggil istrinya dengan panggilan ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan. Kebetulan istri Rasul kulitnya putih kemerah-merahan, sehingga beliau panggil dengan diksi pilihan kata yang sangat spesial, ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan. Dia ada suami sebagian sekarang, mentang-mentang istrinya hitam, kalau dia panggil sambaran jadi juga. Dia tengkui, ada di rumah senangnya. Wah, waktu pengantin baru luar biasa berbunga-bunga. Karena mana bos rinci-rinci dia jabat tuh diki-diki. Dalam dipanggil pun mengirikatnya. Kadang dia kuliah anak kemudian dia kebarlaku. Kijulu gantiro, sidandekan tuntungan. Kinampas yung baumba, situlun ribu-riburi na parasau lakukan kata lasana. Asik. Dia tambah lagi, tidak mudah Pak gadis seluruh utara akan kutunggu jandamu di selatan. Kenapa tuh? Cinta lama tidak kelar. Bahkan bukan saja dalam keadaan normal, situasi normal, dalam situasi yang sulit dan mencekam sekalipun, Rasul mencontohkan mengucapkan kata-kata yang baik. Ketika Rasul bersama dengan sahabatnya Abu Bakar akan hijrah dari Mekah ke Yathrib, sekarang bernama Madinatul Munawwarah, beliau masuk ke gua Sur, lalu orang-orang kafir yang mengejar beliau sudah ada di mulut gua. Suasana mencekam, sahabat Rasul Abu Bakar sudah sempat khawatir. Tetapi dalam suasana mencekam seperti itu, Rasul tetap mencontohkan, mengucapkan kata-kata yang baik, diabadikan di dalam Al-Quran. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Mari kita buktikan secara ilmiah sifat Rasul yang selalu berkata-kata yang baik. Di Jepang ada seorang ilmuwan bernama Masaru Emoto. Siapa namanya, Bu? Siapa namanya? Ajinomoto. Di Jepang ada seorang ilmuwan bernama Dr. Masaru Emoto melakukan penelitian terhadap air di sebuah bendungan. Air dari bendungan itu diambil oleh Masaru Emoto lalu diletakkan pada ember pertama. Lalu air pada ember pertama dikelilingi oleh orang yang selalu berkata-kata yang baik, berkata-kata yang positif. Selanjutnya Masaru Emoto mengambil air dari bendungan yang sama, kemudian diletakkan pada ember kedua. Tapi sebaliknya air pada ember kedua dikelilingi oleh orang yang selalu berkata-kata yang buruk, selalu mengeluh, selalu mengucapkan kata-kata yang negatif. Setelah dilakukan penelitian secara mendalam, ternyata air pada ember pertama yang dikelilingi oleh orang yang selalu berkata-kata yang baik, molekul-molekul air itu tampak sangat indah dan sangat beraturan.
Sementara air pada kaidah kedua meskipun berasal dari bendungan yang sama, tapi dikelilingi oleh orang yang selalu berkata-kata yang buruk, molekul-molekul air itu tampak sangat buruk dan sangat berantakan. Hasil penelitian ini telah dipublikasikan dalam sebuah artikel ilmiah dengan judul Message from Water, pesan dari air. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kata-kata yang keluar dari mulut seseorang itu bisa mengubah molekul-molekul air yang ada di sekitarnya. Pantasan Rasul mencontohkan sebelum kita makan dan minum dianjurkan baca doa. Doa isinya adalah kata-kata yang baik bisa mengubah molekul-molekul air yang akan kita minum menjadi air yang sehat. Pantasan air Zam-Zam menjadi air paling mujarab di dunia karena sumber air Zam-Zam di Masjidil Haram. Di atasnya selalu ada orang yang tawaf atau melakukan ibadah lainnya memanjatkan doa yang isinya adalah kata-kata yang baik. Maka di dalam Islam kita diajarkan, di samping kita harus memerhatikan diksi pilihan kata, Rasul mencontohkan kita juga harus memerhatikan intonasi atau tekanan suara di saat mengucapkan kata-kata tertentu. Karena saya baca banyak perceraian, pertengkaran di datanya di pengadilan agama, banyak sekali suami istri bertengkar, bercerai hanya gara-gara intonasi atau tekanan suara. Maksudnya bukan begitu, intonasinya tinggi, pengertiannya menjadi lain. Karena intonasi bisa mengubah makna kata-kata menurut ilmu linguistik. Ada orang melanggar rambu lalu lintas di jalan raya, lampu merah menyala, dia lewat. Ya, anak muda kebetulan. Wajar ditangkap sama polisi. Polisinya berkata, kamu kutilang. Intonasinya datar. Mestinya intonasinya agak ada tekanan tinggi sedikit. Kamu kutilang. Ini intonasinya datar. Kamu kutilang. Salah pengertian itu pemuda. Langsung dia berbalik, dia bilang, bapak perkutu. Bandingkan dengan dua kalimat berikut yang akan saya ucapkan dengan intonasi yang berbeda. Kalimat pertama, menurut saya sedang makan jambu monyet. Intonasinya datar. Saya makan jambu monyet. Karena intonasinya datar, artinya adalah saya sedang makan jambu monyet. Bandingkan dengan kalimat kedua, intonasinya agak tinggi sedikit. Saya makan jambu monyet. Hati-hati, intonasi, tekanan suara dalam bergaul, dalam relasi sosial, di samping pilihan kata harus tepat, kita juga harus memperhatikan intonasi. Begitu juga dengan jeda, tanda koma dalam bahasa tulis. Karena itu juga bisa mengubah makna kata-kata. Tadi ini kita kayak agak kuliah, agak ilmiah yang memaham. Bandingkan dua kalimat berikut yang akan saya ucapkan, saya lepaskan dengan penempatan jeda tanda koma yang berbeda. Kalimat yang pertama, menurut kabar burung, koma, kamu sakit. Komanya saya letakkan di belakang kata burung, sehingga kalimatnya berbunyi, menurut kabar burung, koma, kamu sakit. Apa arti kalimat ini? Artinya adalah, menurut kabar yang beredar, kamu sakit. Bandingkan dengan kalimat kedua, komanya saya majukan ke depan, sehingga kalimatnya berbunyi, menurut kabar, koma, burung kamu sakit. Beda. Ada seorang alumni Fakultas Kedokteran, ambil spesialis dokter gigi, dia buka praktek di daerah Sulawesi Barat, Mamuju, namanya Pasangkayu. Di depan tempat prakteknya Pak, dia pasang papan info. Awalnya pakai koma, kena air hujan komanya hilang, sehingga tertulis buka praktek cabut gigi Pasangkayu. Tidak ada orang masuk ya karena dicabut giginya di Pasangkayu. Iya. Itu perlunya kita memperhatikan intonasi, tekanan suara, jeda, supaya pergaulan kita bisa harmonis, penuh dengan kasih sayang. Contohnya sifat Rasul, memilih kata-kata yang tepat, yang baik, yang penuh dengan marhamah. Kemudian intonasi juga harus diperhatikan. Seorang anak, yang ketawa tadi ya, seorang anak tidak boleh suaranya lebih tinggi dari orang tua.
Benar kan? Benar. Seorang murid suaranya tidak boleh lebih tinggi dari guru. Benar? Seorang istri tidak boleh suaranya lebih keras dari suami. Benar, Bu? Ini benar jelas. Seorang istri tidak boleh suaranya lebih keras dari suami, terkecuali suami itu pendengarannya terganggu. Karena ada juga suami ditanya, hari apa ini hari? Hari apa ini hari? Bila saya tidak puasa ini hari. Siapa yang saja puasa? Orang cuma tanya hari apa ini hari. Tapi dalam keadaan normal, seorang anak suaranya tidak boleh lebih tinggi dari orang tua, murid tidak boleh lebih keras daripada guru, dan seorang istri suaranya tidak boleh lebih tinggi daripada suami. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawl. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu meninggikan suara melebihi suara Nabi, dan jangan berkata kepadanya dengan suara yang keras. Ini Al-Hujurat ayat 2 mengajarkan kepada kita perlunya memerhatikan intonasi, tekanan suara di saat mengucapkan kata-kata yang benar. Sudah jam berapa? Masih bisa? Selesai ya? Yang ketiga, kalau mungkin bahagia, contoh sifat Rasul yang ketiga. Apa sifat Rasul yang ketiga? Memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan kesalahan orang lain. Pemaaf. Lawan dari pemaaf adalah pendendam. Ibu, kalau sebentar tadi Pak Ketua kan mengumumkan, selesai ini kita akan makan sapi. Akan makan daging sapi dengan berbagai menu tentunya. Nah, kalau esok ibu-ibu ditawarin makan siang pada seseorang, ibu-ibu tahu makanan itu mengandung racun, mau makan tidak? Kenapa tidak mau? Ada racunnya. Kalau makanan beracun dimakan kenapa? Ya, bisa mati. Tadi ibu bapak, maafkan puja siang ini. Banyak orang yang tidak mau memasukkan ke dalam perutnya makanan beracun, takut sakit, takut mati, tetapi justru setiap hari ia memasukkan perasaan-perasaan beracun ke dalam hatinya. Saya ulangi supaya lancar taklim kita siang ini. Banyak orang di antara kita tidak mau memakan makanan beracun, tidak mau memasukkan ke dalam perutnya makanan beracun, takut sakit, takut meninggal, tapi justru setiap hari ia memasukkan perasaan beracun ke dalam hati. Manakah di antara perasaan beracun itu? Yaitu dendam. Ya sudah terlanjur ibu-ibu yang saya tanya, ibu aja terus yang saya tanya supaya bisa fokus ke sini. Siapa yang ibu doakan selesai sholat? Orang tua. Siapa lagi? Suami. Di kamar lagi di bawah kayak ini. Suami. Siapa lagi? Anak. Bapak Ibu, saya mohon maaf dari ujung kaki kita sampai ujung rambut. Sekali lagi saya mohon maaf dari ujung kaki sampai ujung rambut. Kalau selesai sholat, Bapak Ibu berdoa untuk orang tua itu tidak istimewa. Apanya yang istimewa? Namanya orang tua tentu kita doa. Kalau selesai sholat, Bapak Ibu berdoa untuk istri, untuk suami, untuk anak, untuk keluarga, itu tidak luar biasa. Apanya yang luar biasa? Namanya keluarga tentu kita doakan. Bapak Ibu mau tahu yang lebih istimewa? Mau tahu yang luar biasa? Yang istimewa dan luar biasa adalah manakala selesai sholat kita mendoakan orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Apakah saya siang ini mengada-ada? Rasul yang contohkan. Ketika Rasul datang ke Taif untuk menyampaikan dakwah, beliau dilempari dengan kotoran-kotoran binatang dan foto
dikejar oleh orang-orang kafir. Saat itu datang malaikat Jibril menawarkan jasa Muhammad. Kalau engkau mau, orang-orang yang telah melempari kamu ini bunuh Muhammad, bisa saya angkat, saya bisa timpakan kepada mereka. Kata Rasul, jangan Jibril. Tapi mereka telah menyakiti engkau Muhammad, telah membuat kepalamu berdarah Muhammad. Tidak apa-apa ya Jibril. Lalu apa yang akan kamu lakukan Muhammad? Yang akan saya lakukan adalah mendoakan mereka. Dan doa Rasul sungguh amat mulia, terekam dalam sejarah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tuhanku, berikan petunjuk kepada mereka. Mereka tidak tahu kalau saya pembawa kebenaran. Pagi-pagi Rasul buka pintu rumah, ada yang menaruh kotoran binatang. Dendam ke Rasul? Tidak, beliau pindah. Hari kedua beliau buka pintu rumah, ada lagi yang menaruh kotoran binatang di depan pintu. Dendam ke Rasul? Tidak, beliau pindahkan. Hari ketiga beliau buka pintu rumah, sudah tidak ada kotoran binatang. Rasul bertanya, mana gerangan langganan saya yang sering menaruh kotoran binatang di depan pintu rumah saya? Orang-orang menjawab, sakit ya Rasul. Apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau menjadi orang pertama yang datang menjenguk. Ketika Rasul wafat, ada seorang nenek Yahudi di Madinah, didatangi oleh Abu Bakar, disuapi makanan. Makanannya sampai keluar dari mulutnya, terus Abu Bakar agak kasar mendorong ke dalam mulut nenek Yahudi tersebut. Lalu nenek Yahudi itu berkata, kenapa caramu menyuapi saya hari ini agak kasar? Tidak sama dengan waktu-waktu sebelumnya kau datang menyuapi saya. Kebetulan si nenek itu sudah buta. Kau datang menyuapi saya dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kelembutan. Kenapa hari ini berbeda cara menyuapi saya agak kasar? Ada apa? Abu Bakar tidak bisa menahan tangisnya. Ia menjawab, karena yang menyuapi hari ini adalah orang yang berbeda yang menyuapi nenek selama ini. Kemana orang itu? Orang itu telah wafat, telah meninggal. Wah, saya mau mengucapkan terima kasih. Siapakah dia? Saya ingin mengucapkan terima kasih. Abu Bakar semakin meneteskan air mata lalu menjawab, yang menyuapi nenek selama ini adalah Muhammad. Muhammad yang mana? Muhammad yang pernah saya ludahi? Iya. Muhammad yang pernah saya caci maki? Iya. Sejak saat itu si nenek Yahudi masuk Islam karena kelembutan dan kasih sayang yang telah dicontohkan oleh Rasul. Kasihan sekali itu orang yang berdendam, ibu. Kemana-mana pergi kayak bawa beban berat. Tanggalkan beban berat itu dengan memaafkan dan mendoakan orang yang berbuat salah kepada kita. Kasihan orang yang berdendam, tidur tidak nyenyak, makan tidak enak, bolak-balik gelisah. Dia habiskan waktunya untuk memikirkan orang yang berbuat jahat kepada dirinya. Padahal mungkin orang yang sedang dia pikirkan sedang bersiul-siul di kamar mandi atau sedang bercengkrama dengan keluarga. Mau bahagia? Tanggalkan sifat dendam. Rasul bisa bahagia karena urat saraf dendamnya sudah putus. Jangankan dendam kepada manusia, dendam kepada binatang saja akibatnya bisa fatal. Ada suami istri, istrinya suka kucing, suaminya tidak suka kepada kucing. Suaminya dendam kepada kucing itu, dibilang awas buka kucing gara-gara kawin, ngambil rumah dari nanti. Jam 12 malam istrinya tidur, dia ambil kucing kesayangan istrinya, dia buat di tempat sampah. Apa yang terjadi? Suaminya belum sampai di rumah, kucingnya sudah sampai keluar di depan pintu. Dan biasa begitu kucing, kemudian dia lagi di pembelakan roa, relaknya dibuat dibala. Saking dendamnya, dia bilang tunggu besok malam puncak pembalasan. Besok malam istrinya tidur, dia ambil lagi kucing kesayangan istrinya. Dia bawa ke tempat sampah yang paling jauh, masuk lorong keluar lorong tempatnya remang-remang. Dalam hati suaminya berkata, jangan kucingnya, pasti kamu sudah tidak tahu jalan pulang. Kalau kamu pulang ke rumah pasti kamu nyasar. Dia buang kucing itu di tempat sampah yang paling jauh. Apa yang terjadi? 3 jam kemudian dia telepon istrinya di rumah. Dia bilang, mama, ada di kucing kesayangan. Dia bilang istrinya di rumah, ada Pak. Ini di depan gue. Kenapa kan?
Dia bilang tolong Pak, saya ditanya mana jalanan pulang karena saya lagi nyasar sekarang. Jangankan dendam kepada manusia, dendam kepada binatang saja akibatnya bisa mati. Contoh sifat Rasul memaafkan bahkan mendoakan kesalahan orang lain. Jadi lewat peristiwa ini Rasul ingin mengajarkan kepada kita tentang apa yang disebut dengan positive feeling, perasaan yang positif. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menyakiti kita tanpa seisi diri kita sendiri. Jadi kalau kita sakit hati, itu karena kita mengizinkan orang lain menyakiti hati kita. Tapi pernah kita menuju ke suatu tempat, kesananya terasa jauh, pulangnya terasa dekat. Sering. Sering berdua ya. Itu masalahnya. Saya kira Pak Ketua BPD juga sering menuju ke suatu tempat, kesananya terasa jauh, pulangnya terasa dekat. Apa yang ingin saya buktikan? Ternyata jarak suatu tempat, jauh dekatnya suatu lokasi bukan saja bisa diukur dengan kilometer, tapi juga bisa diukur dengan perasaan. Makanya ada yang ibu pulang kampung naik bus teriak-teriak sama sopirnya, Pak sopir berhenti saja dulu sebentar, mau bawa hajat besar. Dan bilang sopirnya perasaan tahan lagi dulu. Jalan itu busnya. Tidak lama kemudian giliran sopirnya berteriak dari depan, siapa itu yang bawa angin di belakang? Nah bilang itu ibu bukan perasaan tadi itu pas sopir jalan begitu. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu amara wahyal qaul. Ingatlah kata Rasul, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau ia baik, baiklah seluruhnya. Kalau ia rusak, rusaklah seluruhnya. Ingat segumpal daging itu adalah hati. Jangan kotori hati kita dengan perasaan-perasaan beracun. Di antaranya adalah dendam. Sudah berapa itu Bapak? Sifat Rasul? 3. Sudah? 3. Yang keempat, sifat Rasul yang harus kita contoh supaya kita bisa hidup bahagia adalah mensyukuri segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Hidup ini kan cuma 2. Kalau tidak senang, susah. Kalau tidak susah, senang. Ayo mari kita ulang supaya lancar kajiannya siang ini. Kalau tidak senang, kalau tidak susah, sekali lagi. Allah itu ganjil dan suka yang ganjil-ganjil. Makanya kalau mau nikah jangan 2, sekalian 3. Harus ganjil. Cuma wacana Pak Ketua. Hidup kita cuma 2, kalau tidak senang, kalau tidak susah, Senang. dan sungguh sangat menyenangkan urusan orang-orang beriman ini kata Rasul, karena kalau mereka senang bersyukur, kalau mereka susah bersabar. Jadi kalau mau bahagia, rumusnya sangat sederhana. Kalau mendapatkan kesenangan bersyukurlah, kalau mendapatkan kesusahan bersabarlah. Jangan rakus. Ibu, halo ibu-ibu. Apakah ada orang yang banyak uangnya tapi tidak bahagia? Ada tidak? Sedikit atau banyak? Banyak. Ya Pak ya, banyak orang yang banyak uangnya tapi tidak bahagia. Yang tidak bahagia karena tidak banyak uangnya lebih banyak lagi. Ayo perhatikan baik-baik yang Uja sampaikan saat ini. Asalkan di bawah yang kedua ya, ada orang yang banyak uangnya tapi tidak bahagia. Meskipun memang ada orang yang banyak uangnya dan tetap bahagia. Tetapi ada contoh orang tidak banyak uangnya dan bisa bahagia. Meskipun memang ada orang yang tidak banyak uangnya dan tidak bahagia. Jadi yang membuat orang bahagia bukan uang. Buktinya, orang yang memiliki banyak uang di antara mereka, ada yang bahagia, ada yang tidak bahagia. Orang yang tidak memiliki banyak uang di antara mereka, ada yang bahagia, ada yang tidak bahagia. Karena begitu bukan uang yang membuat orang bahagia. Apa yang membuat orang bahagia?
bahagia? Yang membuat orang bahagia adalah mindset, pola pikir, cara pandang terhadap uang yang kita miliki. Meskipun uangnya banyak, tetapi berpikirnya kurang, maka dia adalah orang-orang yang miskin. Meskipun uangnya tidak terlalu banyak, tetapi mengikuti sifat Rasul yaitu qanaah dan bersyukur dengan apa yang dimiliki, maka dia adalah orang-orang yang kaya. Makanya orang Bugis Makassar berkata, happiness is not determined by money, but happiness determined by philosophy. Apa artinya nenek? Bahagia tidak ditentukan oleh uang, tetapi bahagia ditentukan oleh filosofi, cara pandang terhadap uang yang tinggi. Ini saya lagi Zoom juga karena ada acara bersamaan berlangsung secara online. Saya minta mereka untuk menunggu saya sampai selesai ceramah. Sudah sampai di mana tadi? Filosofi. Oke, karena banyak anak-anak, saya mohon izin sama bapak-bapak dan ibu-ibu, saya izin cerita dulu sama anak-anak. Mau dengar cerita nak? Mau dengar cerita? Pada zaman Yunani kuno, ada seorang raja yang tidak pandai bersyukur. Dia raja yang rakus dan tamak, sudah punya kekuasaan, sudah punya harta, tapi tidak puas, tidak bersyukur dengan harta yang telah dimiliki. Namanya Raja Midas. Siapa namanya? Raja Midas. Nah, Raja Midas ini dia datang kepada orang yang sakti. Dia bilang, wahai orang sakti, berikanlah kesaktian kepada saya, berupa apapun yang saya sentuh bisa berubah menjadi emas. Orang sakti menjawab, jangan Tuan Raja, jangan. Apakah Tuan Raja sudah memikirkan masa-masa? Apa akibatnya kalau Tuan Raja memiliki kesaktian berupa apapun yang disentuh bisa berubah menjadi emas? Raja Midas karena bernafsu, ya saya sudah pikirkan mata-mata, apapun resikonya akan saya tanggung. Yang penting apapun yang saya sentuh bisa berubah menjadi emas, sehingga saya bisa menjadi orang yang paling kaya, paling berkuasa. Diberikanlah kesaktian kepada Raja Midas berupa apapun yang dia sentuh bisa berubah menjadi emas. Pulang dari orang sakti tersebut, dia praktekkan. Dedaunan yang dia lihat, dia sentuh, dan dedaunan berubah menjadi emas. Dia menyeberang sungai, air di sungai itu dia sentuh, dan air berubah menjadi emas. Sampai di istananya, Pak, singgasananya seperti ini dia sentuh, dan singgasananya pun berubah menjadi emas. Wah, dia tertawa terbahak-bahak. Akulah raja paling kaya dan berkuasa. Sampai di situ tidak ada masalah. Malapetaka terjadi ketika ia merasakan lapar dan dahaga. Ia minta dayang-dayang istana mengantarkan minuman, tetapi belum sempat ia minum, baru ia sentuh, gelas dan air berubah menjadi emas. Dia mau makan, belum sempat dia makan, piring, makanan, lauk-lauk yang dia sentuh semua berubah menjadi emas. Akhirnya dia tidak bisa makan dan minum, padahal dia lapar. Ia menangis dan bersedih. Permaisuri istrinya pun datang untuk bersedih. Istrinya dia peluk, istrinya pun berubah menjadi emas. Sehingga dalam cerita mitologi Yunani, Raja Midas meninggal dalam keadaan terasing. Tidak ada orang mau mendekat karena takut berubah wujud menjadi emas. Ini contoh orang yang serakah. Tapi orang yang serakah tidak selalu orang yang punya kekuasaan. Ada seorang pengemis bermimpi, kapan saya punya uang 1 juta rupiah? Kalau saya punya uang 1 juta rupiah, alangkah bahagianya hidup saya. Begitu dia buka matanya, apa yang terjadi, Pak? Di depannya lewat seekor anak anjing yang basah kuyup, yang tampaknya sedang kebingungan mencari arah. Setelah menengok ke kiri dan ke kanan, tidak ada pemiliknya.
sang pengemis, dia bawalah anak anjing itu ke gubuknya di pinggiran kota. Esok hari seperti biasa, ia kembali mengemis di tengah kota dan dia mendapati pengumuman terpampang di pusat kota. Apa isi pengumumannya? Barang siapa yang menemukan anak anjing saya dengan ciri-ciri sebagai berikut, bla bla bla, persis seperti anak anjing yang ia tolong, maka saya pemiliknya akan memberikan imbalan uang sebesar 1 juta rupiah. Ternyata memiliki uang 1 juta rupiah bukan mimpi. Sebentar lagi jadi kenyataan. Kalau anak anjing ini saya kembalikan, pemiliknya akan berikan hadiah 1 juta rupiah. Kembalikan tidak, kembalikan tidak, kembalikan tidak. Jangan dulu saya kembalikan deh. Siapa tahu besok imbalannya semakin naik. Maka lebih menarik. Hari pertama anak anjing tidak ia kembalikan. Benar, pada hari kedua muncul lagi pengumuman. Siapa yang mengembalikan anak anjing saya, imbalannya saya naikkan 5 juta rupiah. Baru berselang 1 hari sudah naik 500%, dari 1 juta jadi 5 juta. Kalau begitu tidak usah saya kembalikan dulu hari ini. Besok pasti penawarannya semakin meningkat. Maka hari kedua anak anjing tidak ia kembalikan. Tiba saatnya hari ketiga, benar, muncul lagi pengumuman. Siapa yang mengembalikan anak anjing saya, imbalannya saya naikkan 10 juta rupiah. Langsung lupa di pengemis yang ada yang mana. Dengan uang 10 juta saya tidak perlu lagi jadi pengemis. Segera dia pulang ke gubuknya. Sampai di gubuknya ternyata anak anjing itu sudah mati kelaparan. Jangankan dapat 5 dan 10 juta, 1 juta pun tidak dapat. Ini namanya alai balala. Alai muah, alun mengasing. Alai, apapun profesi dan pekerjaan kita, kalau kita serahkan rakus dan tamak, pasti akan berakhir dengan kesengsaraan. Maka gantilah sifat serakah dengan syukur, karena orang yang bahagia bukanlah orang yang memiliki banyak hal, tetapi orang yang bisa mensyukuri apapun yang dia miliki. Yang kelima, yang terakhir, sifat Rasul yang kelima yang harus kita contoh kalau mau bahagia. Masih tetap fokus? Masih tetap fokus? Sifat Rasul yang kelima yang harus kita contoh kalau kita mau bahagia adalah rajin berolahraga secara rutin. Wah, apa hubungannya olahraga dengan Rasul dan bahagia? Oke? Diriwayatkan Rasul selesai sholat subuh kasih taklim, sering sekali jogging bersama dengan istrinya, sampai diriwayatkan pernah sengaja mengalah sama istrinya Siti Aisyah. Sampai Aisyah itu sudah merasa senang dan bangga bisa mengalahkan Rasul. Padahal sengaja mengalah karena ini memberikan kebahagiaan kepada istri. Tapi poinnya adalah Rasul selesai sholat subuh taklim, yaitu jogging, olahraga di pagi hari. Mari kita buktikan secara ilmiah. Boleh? Masih bisa fokus? Oke. Ada seorang nelayan di Jepang. Setiap kali menangkap ikan di laut, dia ingin supaya ikan hasil tangkapannya hidup sampai di darat, supaya fresh, supaya segar. Maka yang dia lakukan adalah di atas perahunya, di atas kapalnya, dia siapkan kolam kecil. Lalu ikan hasil tangkapannya dia masukkan ke dalam kolam kecil tersebut dengan harapan ikannya hidup sampai di darat. Ternyata pada hari pertama sampai di darat ikannya mati. Ikannya mati. Pada hari kedua dia cari ide bagaimana caranya supaya ikannya bisa hidup. Maka dia tetap menyiapkan kolam kecil di atas kapalnya. Lalu ikan hasil tangkapannya ia masukkan ke dalam kolam tersebut. Tetapi yang berbeda pada hari kedua adalah di samping ia memasukkan ikan hasil tangkapannya, ia memasukkan anak ikan hiu pada kolam tersebut. Apa yang terjadi? Ikan hasil tangkapannya tidak bisa berdiam di dalam kolam karena pasti akan diterkam oleh anak ikan hiu. Maka ikan hasil tangkapannya bergerak, selalu bergerak, selalu bergerak. Hari kedua sampai di darat ikannya hidup. Jadi Bapak Ibu, kalau mau eksis tetap hidup, survive, awet muda, bergeraklah.
sebabnya sholat adalah gerakan, tawaf adalah gerakan, sa'i adalah gerakan, melontar jumroh adalah gerakan. Bahkan ibu bapak mohon maaf, tidak bisa terlahir ke alam dunia kalau ayah dan ibunya dulu tidak bergerak. Dia tidak mau bergerak otomatis juga. Jadi manusia memang ditakdirkan untuk bergerak. Hanya ibu-ibu, jangan kalau sudah punya anak, sudah punya cucu, dibilang apa lagi untuk apa olahraga. Di samping itu sunnah Rasul, itu adalah untuk kesehatan, ya, supaya bisa lebih kuat ibadah sama Allah. Jogginglah di hari Sabtu, di hari Ahad, olahraga rutin secara teratur setiap subuh. Karena itu adalah sunnah Rasul. Alhamdulillah, saya dengar dari Pak Dimas Mariono tadi, warga ini sangat kompak sampai jogging, pengajian, luar biasa kekompakan di sini. Ini kapan-kapan saya jelaskan apa hubungan antara kekompakan, kebersamaan, silaturahim dengan awet muda, umur yang awet gampang cerita. Jadi sifat Rasul yang kelima adalah kita berolahraga secara teratur, secara rutin. Jadi luar biasa lengkapnya di Islam. Cuma kadang-kadang tidak kita amalkan secara kafah, secara total. Rupanya banyak sifat-sifat Rasul yang bisa kita amalkan supaya kita bisa bahagia di dunia dan di akhirat. Jangan sampai sudah lama kita mengaku Islam tapi kita tidak bahagia dalam berislam. Jangan sampai kita mengaku pengikut Rasul tapi tidak bahagia sebagai pengikut Rasul. Padahal orang yang kita contoh, Rasul kita adalah orang yang paling bahagia di dunia, bahagia di dunia dan di akhirat. Semoga materi siang hari ini bisa menjadikan kita bisa mencontoh sifat-sifat Rasul sehingga kita bisa bahagia dunia dan akhirat. Mohon maaf jika ada sesuatu yang tidak berkenan di hati. Insya Allah kalian kalau Allah mengizinkan bisa berjumpa kembali. Saya ucapkan terima kasih kepada segenap pengurus panitia Masjid Al-Muttaqin. Terima kasih sahabatku Kiai Haji Dr. Dimas Mariono yang telah mengundang saya ke tempat ini. Saya sungguh sangat bahagia. Terus terang dengan Pak Kiai ini, saya justru lebih sering ketemu di Saudi daripada di Makassar. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahim. Dan ini adalah pertama kalinya saya ke rumah beliau yang ada di sini. Terima kasih. Mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.